Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya baik. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini atau berangkat semua? Ada Siapa? Rijal Oh, Rijal. Ya, Rijal kenapa? sakit. Sakit. Baik. Ada lagi yang tidak berangkat? Sudah Pak. Oke, baik. Ya, senang sekali rasanya saya bisa bertemu lagi bertatap muka dengan kalian di ruang kelas ini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan rasa semangat dalam menuntut ilmu, ya. Dan semoga kegiatan kita hari ini dijadikan sebagai ladang ibadah kita kepada Allah SWT. Amin. Ya, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Ya Pak. Iya, Saya silakan. masih ingat kalau minggu kemarin belajar tentang teks anekdot ya Pak. Iya, betul sekali ya, Fatul. Jadi minggu kemarin itu kita sudah belajar mengenai teks anekdot. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Nah, teks anekdot yaitu teks yang berisi tentang lelucon dan sindiran. Betul ya Pak? Iya, betul ya yang dikatakan oleh Fatul Maula. Jadi saya tambahkan ya. Jadi teks anekdot adalah teks yang bersifat lucu dan di dalamnya itu mengandung sindiran. Ya, baik. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.7, yaitu mengidentifikasi isi pokok dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat hikayat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi isi pokok dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat. Dalam hal ini yaitu kita fokus ke hikayat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik mampu menentukan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat hikayat. Ya, baik. Kita mulai saja ke pembelajaran hari ini ya. Perhatikan teman-teman, kita akan belajar mengenai teks hikayat. Yang pertama, pengertian hikayat. Baik, saya jelaskan. Pada dasarnya, hikayat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata haka yang berarti bercerita atau menceritakan. Nah, jadi hikayat ini adalah salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa dan berbahasa Melayu klasik atau Melayu lama. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa hikayat mengisahkan sebuah cerita yang berfungsi sebagai hiburan, kemudian pelipur lara, dan juga sebagai pembangkit semangat pada kalanya, ya. Dan hikayat ini mengisahkan atau bercerita mengenai kepahlawanan seseorang atau kehebatan seorang tokoh yang di dalamnya itu terdapat kekuatan, kesaktian, kemudian keanehan,
dan juga mukjizat-mukjizat yang dialami oleh tokoh utamanya. Nah, itu pengertian dari hikayat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Jelas ya? Jelas. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Yaitu mengenai unsur-unsur hikayat. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, dan juga ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam. Nah, di dalam unsur intrinsik ini yang pertama yaitu ada tema. Kemudian yang kedua yaitu ada latar. Kemudian alur. Ada lagi namanya apa? Amanat. Kemudian ada tokoh. Ada lagi sudut pandang. Dan yang terakhir itu gaya bahasa. Tema ini ada yang tahu apa? Ada. Oke. Jadi tema ini adalah gagasan atau ide pokok dari sebuah cerita. Itu yang dinamakan tema. Kemudian latar. Latar ini merupakan unsur atau bagian yang berisikan waktu, tempat, ya, suasana. Itu maksudnya latar. Latar waktu, latar tempat. Kemudian alur, yaitu urutan atau kejadian-kejadian dalam cerita atau peristiwa. Kemudian yaitu amanat. Amanat adalah ya pelajaran yang dapat kita petik. Itu namanya amanat. Ya. Selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh berarti pemeran ya. Tokoh. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan bagian di mana pengarang itu menuliskan sebuah karakter. Biasanya kan ada sudut pandang orang pertama ya, sudut pandang orang ketiga. Biasanya kalau sudut pandang orang pertama itu menggunakan aku, saya, gitu ya, kata ganti. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti Anda kan, atau bisa nama, ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan bagian atau unsur yang dimana itu penulis menuliskan ceritanya yang berkaitan dengan keindahan. Misalnya di gaya bahasa itu pasti terdapat majas-majas. Nah, itu merupakan gaya bahasa. Bagaimana cara penulis menuliskan ceritanya. Sampai di sini di unsur intrinsik ini ada yang ingin ditanyakan? Bapak sudah sangat jelas. Baik, kita lanjut ke unsur ekstrinsik ya. Nah, unsur ekstrinsik ini tadi unsur yang atau unsur pembangun cerita yang berasal dari luar. Nah, unsur ekstrinsik ini karena pembangun dari luar biasanya berkaitan dengan latar belakang agama, kemudian budaya, adat ya. Nah, di dalam unsur ekstrinsik ini juga berkaitan atau terdapat yang namanya nilai-nilai kehidupan. Jadi di dalam unsur ekstrinsik ini juga berkaitan atau terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita teladani. Nah, nilai-nilai apa saja sih yang ada di dalam hikayat? Itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu nilai agama. Kemudian ada nilai sosial. Kemudian nilai budaya. Kemudian nilai moral.
Kemudian yang terakhir ada yang namanya nilai pendidikan. Baik, kita bahas. Yang pertama yaitu nilai agama. Jadi nilai agama ini berkaitan dengan aktivitas peribadahan dan keimanan ketapaan kita. Itu nilai agama. Kemudian nilai sosial, ada yang tahu berkaitan dengan apa? Dengan kemasyarakatan bukan Pak? Iya, betul. Bapak tambahkan ya. Jadi nilai sosial ini betul tadi apa yang dikatakan oleh Fatul, bahwa nilai sosial ini berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Seperti itu. Kemudian nilai budaya. Nah, nilai budaya ini nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau tradisi. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu ada nilai moral. Nah, nilai moral ini adalah nilai yang berkaitan dengan sikap, sifat, perilaku. Itu yang dinamakan nilai moral. Nah, yang terakhir yaitu nilai pendidikan. Jadi nilai pendidikan ini berkaitan dengan proses pembelajaran. Materinya sudah selesai. Sekarang Bapak akan coba latihan untuk kalian. Silakan kalian bentuk kelompok 4 kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah Pak. Iya, baik. Ini Bapak ada 4 contoh teks hikayat. Silakan ketua kelas ini dibagikan per kelompok. Nah, baik. Bapak jelaskan kembali ya apa perintah yang ada di dalamnya itu. Jadi kalian baca dengan seksama contoh teks hikayat tersebut, lalu diskusikan dengan anggota kelompoknya. Di situ sudah ada pertanyaan, yaitu ada tentukan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat tersebut. Silakan kalian berdiskusi, tentukan perintahnya apa saja, dan nanti hasilnya presentasikan ke depan. Nanti masing-masing kelompok boleh menanggapi presentasi dari kelompok yang maju dan juga boleh memberikan pertanyaan. Apabila pertanyaannya membentuk kebuntuan, nanti akan Bapak bantu. Jelas? Jelas. Ya, baik. Silakan Bapak kasih waktu 30 menit ya, cukup? Cukup Pak. Baik, ya, silakan. Baik anak-anak, sudah selesai ya? Sudah Pak. Ya, baik. Silakan kita mulai presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 presentasikan hasilnya di depan. Nah, ya baik. Bagus ya. Presentasi yang kalian presentasikan tadi sudah bagus. Pertahankan. Tadi kalian sudah cukup aktif bertanya, memberikan tanggapan ya. Walaupun tadi sedikit ada permasalahan-permasalahan yang agak berlibat ya. Jadi kalian agak emosi, tapi nggak apa-apa, itu bagus. Tandanya kalian semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Ya baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu teks hikayat merupakan teks yang berbentuk prosa dan berbahasa Melayu klasik. Hikayat ini menceritakan atau mengisahkan kepahlawanan seorang tokoh yang di dalamnya mengandung keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat-mukjizat yang dialami oleh tokoh. Kemudian hikayat ini memiliki unsur, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu ada tema, latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, dan gaya bahasa. Kemudian unsur ekstrinsiknya itu ada latar belakang agama, kemudian budaya, dan juga ada istiadat. Nah, di dalam unsur ekstrinsik juga terdapat nilai-nilai yang dapat kita teladani, yaitu ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan juga ada nilai moral dan ada nilai pendidikan. Ya, untuk tugas kalian di rumah, silahkan buka buku paket halaman 187. Di situ ada hikayat Hang Tuah.
dan juga di situ sudah tertera pertanyaan-pertanyaannya. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertemuan yang akan datang hari Rabu, kumpulkan tugas ini di meja Bapak jam 7 pagi. Paham? Ya, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Ya. Saya rasa cukup sekian karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.